Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini masih kita bahas mengenai akuntansi biaya, yaitu akuntansi biaya bahan baku. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai klasifikasi biaya, kemudian siklus akuntansi biaya, bagaimana ketika pencatatan pemakaian, kemudian ketika sudah selesai diproduksi, ya sampai nanti dijual. Nah, kali ini kita akan fokus pada akuntansi biaya bahan baku. Di dalamnya ada cara bagaimana menentukan bahan baku, kemudian penilaian bahan baku. Kita langsung mulai saja. Oke. Di sini tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan pada bab ini. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep akuntansi biaya bahan baku secara terstruktur. Jadi ini fokusnya pada biaya bahan baku. Kemudian selain itu juga mahasiswa diharapkan bisa menerapkan pencatatan dan penilaian akuntansi biaya bahan baku pada kasus di perusahaan manufaktur. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu bahan baku. Bahan baku atau raw materials adalah suatu benda berwujud yang memiliki nilai dan digunakan untuk membuat barang jadi. Artinya bahan baku itu ada bentuknya ya, berwujud, bisa dilihat, bisa dirasakan secara panca indera gitu ya, bisa diraba, bisa dilihat gitu ya. Nah, di sini ada pengelompokan bahan baku. Pengelompokan bahan baku sendiri bertujuan untuk mengendalikan bahan dan pembebanan ke biaya produksi, sehingga tidak terlalu banyak, tidak terlalu overload, dan sesuai dengan apa yang digunakan oleh si pembuat bahan. Nah, di sini pengelompokannya adalah dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku penolong atau bahan baku tidak langsung. Ya, keduanya merupakan hal yang penting sebetulnya ya. Tapi walaupun bahan baku langsung itu memang langsung berkenaan dengan proses produksi secara utama. Gitu. Tapi untuk bahan baku penolong ya, atau bahan baku tidak langsung itu memiliki peran yang penting juga, sama pentingnya. Kalau tidak ada bahan baku penolong, maka tidak akan jadi proses produksi atau suatu produk itu menjadi produk yang siap untuk didistribusikan gitu ya. Jadi sama pentingnya antara bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, di sini ada 4 tujuan akuntansi biaya bahan baku. Bisa kita lihat di sini. Tujuan yang pertama adalah menentukan harga pokok bahan yang dibeli, ya tentunya. Ketika suatu perusahaan mau memproduksi suatu barang, kemudian membutuhkan pembelian bahan baku, maka dihitung dulu nih pembeliannya seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah penentuan metode pencatatan persediaan. Nah, selain itu menentukan metode penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan di sini adalah tujuannya untuk menentukan ketika nanti beli, ya, disesuaikan dengan persediaan yang ada. Nah, penilaiannya juga ada beberapa metode, gitu ya. Ada FIFO, LIFO, dan average. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Dan yang keempat adalah identifikasi masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Ya. Tujuan yang pertama, ya, menentukan harga pokok bahan yang dibeli. Di sini unsur dari harga pokok bahan baku yang dibeli ada tiga, yaitu harga pembelian. Jadi perlu mengetahui harga pembeliannya itu berapa. Ketika ada kelangkaan, muncul kelangkaan, maka perusahaan harus memiliki alternatif lain, ya, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua adalah biaya-biaya pembelian seperti biaya angkut. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan biaya apa lagi sih sebetulnya selain biaya pembelian. Ya, biaya yang muncul adalah biaya angkut contohnya. Nah, perlakuan dari biaya angkut sendiri bisa ada dua perlakuan biaya angkut pada saat pembelian bahan baku gitu ya. Yang pertama adalah biaya angkut dihitung berdasarkan kuantitas bahan baku. Nah,
Di sini bisa dilakukan ketika bahan baku itu mempunyai satuan ukuran yang sama atau dapat disamakan. Jadi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua adalah perlakuan biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tapi diperlakukan sebagai BOP. Nah, seperti kita tahu bahwa BOP adalah biaya lain-lain, sehingga biaya angkut itu bisa masuk ke biaya BOP. Atau misalkan biaya angkut dibebankan ke biaya bahan baku. Nah, tapi tadi asal ukurannya sama, satuannya sama. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku dalam keadaan siap untuk diolah. Ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung atau menentukan harga pokok bahan yang dibeli. Tujuan yang pertama, tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang kedua adalah menentukan metode pencatatan persediaan. Nah, pencatatan persediaan itu ada dua metode. Ada metode persediaan perpetual, yang kedua adalah metode persediaan periodik. Untuk metode perpetual dan periodik, bedanya apa? Di sini kalau kita lihat bahwa untuk perpetual artinya adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan pencatatan dalam rekening persediaan ketika ada transaksi persediaan masuk dan keluar dari gudang. Ya, dan dibuatkan buku pembantu persediaan sehingga saldo setiap saat dapat diketahui. Jadi ketika transaksi ya, atau kegiatan perusahaan membeli, kemudian menggunakan, membeli itu kan berarti melakukan pencatatan persediaan keluar. Pembeli itu adalah masuk, gitu. Makin banyak persediaannya. Tapi kalau pemakaian, maka persediaannya akan berkurang, gitu. Sehingga persediaan masuk atau persediaan keluar itu akan dicatat di metode perpetual, sehingga saldonya akan diketahui setiap saat transaksinya. Sedangkan kalau metode persediaan periodik, metode pencatatan persediaan yang tidak melakukan pencatatan dalam rekening persediaan baik ketika ada transaksi persediaan keluar maupun masuk gudang dan tidak dibuatkan buku pembantu persediaan, sehingga saldo setiap saat tidak dapat diketahui. Nah, jadi untuk di persediaan periodik itu hanya di awal dan di akhir saja, sehingga ketika pemakaian itu tidak dicatat. Ya. Jadi ingat, kalau perpetual itu setiap transaksinya baik masuk, keluar, beli, kemudian penggunaan itu dicatat. Tapi kalau metode persediaan periodik itu hanya di awal kali persediaan awal sampai persediaan akhir saja. Gitu. Ya. Sehingga eh, kalau perusahaan itu menggunakan metode persediaan periodik, untuk mengetahui persediaan akhirnya, perusahaan harus melakukan stock outline ya, atau perhitungan fisiknya seperti itu. Nah, ini contoh dari pencatatan persediaan. Kalau pakai metode perpetual, ketika ada pembelian bahan baku tunai, dicatat. Nah, persediaan juga dicatat. Pembelian di awal itu dicatat. Ya, baik perpetual maupun periodik. Kalau tunai berarti persediaannya bertambah di debit, ya, kasnya berkurang di kredit. Kalau pembelian bahan baku kredit, metode perpetual maupun periodik itu akan dicatat. Ya. Pembelian secara kredit berarti persediaannya bertambah di debit, hutang juga bertambah di kredit. Nah sekarang, kalau pemakaian, ya, artinya persediaannya keluar nih. Kalau persediaan keluar di perpetual, metode persediaan perpetual itu akan dicatat. Nah, itu pencatatannya BDP bertambah, ya, barang dalam proses, sedangkan persediaannya berkurang di posisi kredit. Nah, untuk metode persediaan periodik, pemakaian itu tidak dicatat. Ya. Jadi periodik itu hanya mencatat pada saat pembelian, pada saat persediaan awal, ya, dan akhir saja. Tapi
pemakaian, setiap pemakaian tidak dicatat. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh jurnal pada saat ada transaksi, misalkan tanggal 1 September masuk pembelian, jadi beli bahan baku 1.000. Berarti perpetualnya persediaan bertambah 1.000 di debit, kas berkurang 1.000 di kredit. Periodiknya juga sama dicatat. Ini merupakan persediaan awal. Kemudian tanggal 8 keluar untuk dipakai. Ini dipakai bahan baku, misalkan kita katakan 2075. Perpetualnya dicatat. BDP bertambah di debit, kemudian persediaan berkurang di kredit sebesar itu. Nah, untuk periodik, nah, kalau keluar ingat, kalau periodik, jurnal itu tidak dicatat karena nilai bahan tidak diketahui. Ya. Kemudian keluar retur beli, keluar retur beli karena retur beli ya, di sini maka akan dicatat hutang bertambah 450. Selisihnya berapa? Karena nilai persediaan yang diretur itu 500, sehingga selisih antara 500 dan 450 itu akan dicatat selisih nilai bahan baku di debit. Sedangkan karena retur ya, ada pengembalian bahan baku, maka persediaan berkurang 500. Sedangkan kalau untuk periodik yang dicatat hanya yang diretur saja 450. Kemudian retur produksi sudah selesai, kemudian diretur dari ya pembelinya, dikembalikan lagi sebesar 540. Jadi yang dicatat pada saat perpetual, persediaan bahan baku bertambah di debit 540 dan BDP-nya berkurang 540. Sedangkan periodik tidak dicatat. Nah, seperti itu contoh dari jurnal metode pencatatan persediaan. Tadi kita lihat bahwa perpetual itu setiap transaksinya dicatat. Sedangkan periodik tidak dicatat. Maka perpetual di sini bisa dinilai persediaannya. Nah, penilaian persediaan FIFO-LIFO average itu adalah ketika menggunakan perpetual. Nah, karena bisa dilihat setiap keluar dan masuknya. Nah, ini kita masuk ke tujuan yang ketiga adalah penentuan metode penilaian persediaan. Ada FIFO, LIFO, dan rata-rata terdekat atau moving average. Nah, bedanya apa? Nah, kita bisa lihat di sini masing-masing. Bahwa perbedaan FIFO, LIFO, average adalah FIFO, first in, first out. Berarti pertama yang masuk, persediaan pertama yang masuk akan digunakan pertama untuk keluar. Persediaan yang pertama masuk, maka akan digunakan pertama. Tapi kalau LIFO, persediaan yang terakhir masuk akan digunakan duluan. Ya. Kemudian rata-rata bergerak atau moving average. Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata bergerak, maka kita akan rata-ratakan saldo persediaannya yang keluar. Gitu. Ya. Kita lihat langsung untuk contohnya. Yang pertama FIFO. Nah, untuk menghitung persediaan akhir bahan baku, rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi pemakaian bahan. Maka akan ketemu persediaan akhir bahan baku. Kita bisa lihat di sini persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya 1.300 nih. 1.300. Kemudian pembelian bahan baku berapa? Berarti keseluruhan pembelian. Pembelian itu mana? Berarti yang tanggal 9 ditambah tanggal 16 ditambah tanggal 17 ditambah tanggal 22. Jadi bahan baku yang siap digunakan berapa? 12. Jadi 12.000 itu adalah pembelian tanggal 1 atau persediaan awal ditambah tanggal 9 yang 5.000 ditambah 16 September ditambah 17 ditambah 22. Transaksi tanggal itu dijumlahkan.
Kemudian persediaan akhirnya berapa? Berarti persediaan akhirnya adalah dikurangi pemakaian bahan. Nah, pemakaian bahannya berapa? Yang keluar 10.003. Maka persediaan akhir bahan bakunya adalah 1.700. 1.700 dari mana? Dari pembelian tanggal 22. Karena first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Nah, sehingga di sini kita bisa nilai persediaan bahan bakunya, persediaan akhirnya 1.700 dikalikan harga. Nah, harga yang digunakan adalah harga yang tanggal 22 di sini. Ya. Kemudian kita hitung lagi biaya bahan baku yang digunakan berapa. Bahan baku yang digunakan adalah persediaan awal bahan baku dikali 200. Nah, persediaan awalnya berapa? 1.300 dikali 200. Tanggal 1 ini ya. 1.300 dikali 200 sama dengan 260.000 ditambah pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan bakunya berapa? Berarti 5.000 dikali 220 ditambah 1.600 dikali 210, 2.300 dikali 240 ditambah 1.800 kali 245 di sini. Nah, jadi ditotalkan, setelah ditotalkan dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya tadi sudah kita hitung 416.500 dari persediaan akhir yang 1.700 dikali harga yang di tanggal 22. Ya, maka biaya bahan baku yang digunakan itu 2.272.500. Itu untuk LIFO. Sekarang yang LIFO. Nah, ini untuk LIFO. Caranya sama, yaitu persediaan awal ditambah pembelian. Nah, persediaan awalnya 1.300 ditambah pembeliannya 10.700, ya, dijumlahkan. Ya, totalnya 12.000, sama dengan total pembelian. Dikurangi pemakaian, pemakaiannya 10.300. Maka persediaan akhir bahan bakunya 1.700. Nah, bedanya adalah kalau tadi 1.700 diambil dari tanggal yang 1.800 yang terakhir ini, kalau last in first out itu diambil dari yang ini, persediaan awalnya. Persediaan awalnya kan yang pertama 1.300, sisanya 1.700. Maka masih kurang nih. Harusnya 1.700. Maka 1.300 ditambah berapa agar 1.700? Nanti kurangnya 500. Kurangnya berarti 400 ya. Oke. Berarti nilai persediaan bahan bakunya berapa? Kita ambil yang pertama nih. 1.300 dikali harganya 200. Sisanya berapa? 400. Ambil dari yang 5.000 ini. 400 ini dikali harga yang 5.000 ini. 290. Totalkan. Nah, maka persediaan bahan bakunya 1.700. Kemudian untuk total persediaannya dalam rupiah itu 376.000. Berasal dari pembelian tanggal 9 Oktober 400-nya. Kemudian kita mau menghitung biaya bahan baku yang digunakan. Oke, sama persediaan awal ya 1.300 dikali 200 harganya ya 260.000 ditambah pembelian bahan baku. Dari mana? Ya 5.000 dikali 290 ditambah 1.600 unit dikali 220 ditambah 2.300 unit dikali 250 ditambah lagi 1.800 unit dikali 260, maka totalnya 2.845. Ditotalkan dikurangi persediaan akhir yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka biaya bahan baku yang digunakan sebesar 2.279.000. Nah, bedanya di situ ya. Kalau first in, first out, harga dari persediaan akhirnya dari pembelian yang terakhir. Ya, karena first in pertama yang pertama masuk, pertama yang keluar. Pertama masuk, maka yang tersisa hanya yang terakhir. Tapi kalau last in, first out, maka yang tersisa itu yang pertama. Ya. Sekarang metode rata-rata bergerak. Rumusnya adalah total harga dibagi kuantitas.
Ya. Pertama mencari persediaan dulu sama ya, persediaan awal. Kalau ini persediaan awalnya beda nih 1.500 ditambah pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya berarti 5.200 ditambah 1.800 ditambah 2.300 tambah 1.700. Dikurangi pemakaian berapa? 11.100. Maka persediaan akhir bahan bakunya 1.400 unit. Nah, nilai persediaan bahan bakunya adalah rata-rata harganya. Jadi kita hitung 1.400 dikalikan 551.320 itu adalah rata-rata harganya. Rata-rata harga dari pembelian dan keluar. Maka totalnya 771.848. Kemudian persediaan awal bahan bakunya, berapa persediaan awalnya? Persediaan awalnya berarti 1.500 dikali 500 rupiah, 750.000. Ditambah pembelian bahan baku berapa? 5.200 kali 600, ditambah 1.800 dikali 480, ditambah 2.300 dikali 550, ditambah 1.700 dikali 525. Sekian. Dikurangi persediaan akhir tadi ya sudah kita hitung. Maka biaya bahan baku yang digunakan adalah 6.119.652. Itu untuk metode penilaian persediaan. Bedanya adalah kalau di moving average itu harganya adalah harga rata-rata. Jadi tidak mempertimbangkan pertama yang masuk, kemudian pertama yang keluar, tidak. Tapi semua rata-rata yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tujuan akuntansi biaya bahan baku yang keempat, yaitu identifikasi masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Nah, di sini ada masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku, ada tiga. Yang pertama adalah sisa bahan. Jadi tidak semua bahan baku itu terpakai, sehingga bahan baku yang dibebankan ke produk menjadi lebih tinggi. Makanya itu dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu ketika pembelian bahan baku, sehingga tidak ada sisa bahan atau persediaan yang terlalu banyak. Persediaan tidak apa-apa, tapi kalau kita perhatikan bahan itu apakah nanti akan kadaluarsa atau tidak, cepat kadaluarsa atau tidak. Kalau misalkan cepat kadaluarsa, ya itu nanti akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak sisa bahan. Yang kedua adalah produk cacat atau produk rusak. Di sini produk rusak yang dimaksud adalah kerugian yang timbul dibebankan pada produksi. Ketika produksi kemudian ternyata produknya rusak, gitu ya. Maka itu akan menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah produk cacat. Produk yang diproduksi itu mengalami kerusakan cacat, ya, tidak sepenuhnya standar yang ditetapkan itu dilaksanakan, gitu ya. Jadi perlakuannya sama dengan produk rusak. Maka di sini kalau misalkan ketika proses identifikasi ada masalah-masalah yang timbul pada akuntansi bahan baku, maka bisa dicatat. Pencatatan produk selesai dan produk cacat itu adalah persediaan barang jadi bertambah di posisi debit, persediaan produk cacat bertambah di posisi debit, sedangkan BDP-nya berkurang di posisi kredit. Nah, jadi sama dengan pada saat produk selesai, cuman di sini ditambah ada persediaan produk cacat. Jadi itu mengenai akuntansi biaya bahan baku ada 4 tujuan. Tadi yang pertama adalah penentuan harga pokok pembelian, yang kedua adalah bagaimana pencatatan biaya bahan baku, yang ketiga adalah penilaian bahan baku, ada metode FIFO, LIFO, dan average, dan yang keempat identifikasi masalah-masalah khusus. Ya. Ada masalah sisa bahan yang terlalu banyak, kemudian produk rusak dan produk cacat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.